Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Wita Pratiwi, Syah Fitri, dan Vidya Anissa Palem ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aset dan Liabilitas. Sebelum itu, jangan lupa buat di subscribe dan di like ya video ini. Nah, apa itu aset dan liabilitas? Aset itu adalah suatu hak yang bernilai dan memberikan manfaat di kemudian hari. Dalam ekonomi, aset selalu dikaitkan dengan aktiva yang menunjukkan kepemilikan yang bernilai atas suatu sumber daya yang memiliki manfaat dan umumnya dinilai dengan satuan uang. Sedangkan liabilitas itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak luar seperti bank, lembaga keuangan, perorangan, ataupun perusahaan yang penyelesaiannya dapat mengarah pada aliran keluar atau outflow keuangan atau sumber daya ekonomi perusahaan. Dan apa yang membedakan aset dengan liabilitas? Aset itu suatu yang memberikan pemasukan, sedangkan liabilitas itu suatu yang mendatangkan pengeluaran. Orang yang menganggap liabilitas sebagai aset mengakibatkan liabilitasnya semakin besar, sementara asetnya justru semakin kecil. Contohnya, mobil mewah sering dinilai sebagai aset, padahal itu liabilitas, karena mobil mewah tidak mendatangkan pemasukan, tetapi pengeluaran dalam bentuk biaya operasional seperti pemeliharaan, pajak, asuransi, dan sebagainya. Orang yang melek finansial berusaha menambah aset dan bukan menambah liabilitas. Menambah aset berarti menambah pemasukan untuk meningkatkan aset dan mengurangi pengeluaran untuk menurunkan liabilitas. Misalnya, membeli 2 buah rumah untuk disewakan atau menyewakan sebagian kamarnya yang tidak digunakan untuk kos-kosan. Jenis-jenis aset. Jenis aset terbagi atas 3. Yang pertama, konvertibilitas atau convertibility. Yang kedua, keberadaan fisik atau fiscal existence. Dan yang ketiga, penggunaannya atau usage. 1. Konvertibilitas atau convertibility. Konvertibilitas itu adalah kemudahan suatu aset untuk dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Berdasarkan konvertibilitas, aset dibagi menjadi 2. Yang pertama, aset lancar atau current asset. Aset lancar ini adalah aset yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas atau uang tunai dan setara kas, biasanya dalam 1 tahun. Contoh aset lancar itu seperti kas, surat berharga seperti saham dan obligasi, piutang dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset tidak lancar atau non-current asset. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak mudah dan mudah dikonversi menjadi uang tunai dan setara kas. Aset tidak lancar juga disebut sebagai aset tetap, aset jangka panjang, atau aset keras. Contoh aset tidak lancar ini meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan sebagainya. Jenis aset yang kedua yaitu keberadaan fisik atau fiscal existence. Berdasarkan keberadaan fisik, aset dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada aset berwujud atau tangible asset. Aset berwujud adalah aset yang memiliki keberadaan fisik, dapat disentuh, dirasakan, dan dilihat. Contohnya, tanah, bangunan, mesin, peralatan, kas, dan lain-lain. Yang kedua ada aset tak berwujud atau intangible asset. Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki keberadaan fisik. Contoh aset yang tak berwujud ini meliputi hak paten, hak cipta,
hak sewa, merek dagang, izin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaannya atau usage. Berdasarkan penggunaan operasionalnya, aset diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, aset operasi atau operational asset. Aset operasional adalah aset yang diperlukan dalam operasi bisnis sehari-hari. Dengan kata lain, aset operasi digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya, kas, persediaan, bangunan, mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada aset non-operational assets. Aset non-operasional adalah aset yang tidak diperlukan untuk operasi bisnis sehari-hari tetapi masih dapat menghasilkan pendapatan. Contohnya, investasi jangka pendek, surat berharga, tanah kosong, dan lain-lain. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, liabilitas lancar atau current liabilitas. Liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek adalah utang yang harus dibayar dalam jangka waktu setahun. Liabilitas lancar harus dipantau dengan cermat oleh manajemen untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup dari aset lancar untuk menjamin bahwa hutang atau kewajiban dapat dipenuhi. Contohnya, utang pajak penghasilan, pinjaman jangka pendek, utang bunga, dan lain-lain. Yang kedua, liabilitas tidak lancar atau non-current liabilities. Liabilitas tidak lancar atau liabilitas jangka panjang adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari setahun. Liabilitas jangka panjang sangat penting dalam menentukan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat membayar kewajiban atau utang jangka panjangnya karena jatuh tempo, maka perusahaan akan menghadapi krisis solvabilitas. Contohnya, seperti utang obligasi, utang sewa, kewajiban, pajak tangguhan, sewa modal, dan lain-lain. Yang ketiga, liabilitas kontingensi atau contingent liabilitas. Kontingensi menandakan sesuatu yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. Artinya, liabilitas ini bukanlah liabilitas aktual, tetapi liabilitas tersebut akan dapat berubah menjadi liabilitas aktual apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu di masa mendatang. Jadi, jika peristiwa ini yang dimaksud tersebut tidak terjadi, maka tidak akan ada kewajiban atau liabilitas yang akan muncul. Dengan kata lain, liabilitas kontingensi merupakan kewajiban potensial yang kemunculannya tergantung pada hasil peristiwa mendatang. Contohnya, seperti tuntutan hukum ataupun garansi produk. Demikian hasil diskusi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.